Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Winda Yuliantika. Saya anggota Latsar CPNS Angkatan 9 Kelompok 2. Di sini saya sudah mengerjakan tugas mind map wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, dan saya akan menjelaskan wawasan kebangsaan dulu. Untuk wawasan kebangsaan sendiri ada 4 poin. Yang pertama, tentang sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Ada peristiwa pentingnya untuk sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda 28 Oktober, kemudian Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei, yang dilatar belakangi terbentuknya organisasi Budi Utomo, kemudian kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Yang kedua, pengertian wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan ini artinya cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Di sini ada Pancasila. Pancasila itu secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Bapak Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh BPUPKI. Kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga, sebab meskipun secara keseluruhan memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya satu, yaitu satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Kemudian NKRI yang tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, karena dari peristiwa itu bangsa Indonesia berhasil membuktikan kepada negara lain sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu ada negara baru, yaitu Indonesia. Kemudian di sini yang terakhir, poin yang keempat adalah sarana pemersatu bangsa. Ada bendera kita, bendera merah putih. Kemudian bahasa Indonesia, lambang negara kita, burung Garuda, dan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Kemudian saya lanjutkan untuk nilai-nilai bela negara. Di sini ada 8 poinnya ya. Yang pertama, sejarah bela negara. Nah, di sini pada tanggal 18 Desember 2006, Presiden Republik Indonesia Bapak SBY menetapkan tanggal 19 Desember itu sebagai Hari Bela Negara dengan pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember itu merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia karena pada tanggal tersebut terbentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia dalam rangka bela negara, serta dalam upaya lebih mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara. Lanjut yang kedua, yaitu ancaman. Ancaman itu adalah usaha atau kegiatan baik dari dalam atau dari luar yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. Nomor 3, kewaspadaan diri, yaitu setiap warga negara itu selalu waspada setiap potensi ancaman, dari segala potensi ancaman termasuk penyakit dan konflik sosial ya. Kemudian yang keempat, pengertian bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perorangan maupun secara bersama-sama atau kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian yang kelima ya, nilai dasar bela negara. Di sini ada cinta tanah air, kemudian sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir kemampuan awal bela negara. Nah, lanjut kita ke poin 6, pembinaan kesadaran bela negara lingkup pekerjaan. Pembinaan kesadaran ini merupakan segala usaha yang dilaksanakan ya. Usaha yang dilaksanakan tindakan, kegiatan
dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuh kembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan dasar bela negara. Kemudian, yang ketujuh, indikator. Di sini indikatornya macam-macam ya. Misalnya untuk indikator sadar berbangsa dan bernegara, contohnya berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kemudian kalau misalnya indikator setia pada Pancasila, misalnya nih contohnya paham nilai-nilai dalam Pancasila dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, poin terakhir, poin 8, Aktualisasi ASN mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, kemudian memegang teguh ideologi Pancasila. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih ada banyak kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.